ini ada permintaan ya, permintaan dari saudara kita yang datang untuk melepaskan beban perasaan, untuk melepaskan rasa sakit, untuk melepaskan gangguan-gangguan di dalam keluarganya, untuk melepaskan hambatan-hambatan yang mengganggu dalam ekonominya dengan menggunakan media atau sanepa nih dengan ayam. Nanti kita lepaskan karena hidup kita itu saling membutuhkan. Jadi jangan sampai kita ini membabat alam, menghancurkan alam sama dengan menghancurkan diri kita dan juga menghancurkan anak cucu kita nanti. Jadi ini adalah sebagai bentuk dakwah saya kepada semua subscriber lover saya. Jangan mengotori alam, jangan merusak alam, karena ketika merusak alam berarti kita merusak diri kita, kita juga merusak anak cucu kita. Jadi ini adalah sebagai media dakwah kita supaya kita semuanya bisa mencintai alam. Kita semuanya jangan semena-mena, karena untuk memuaskan nafsu kita, walaupun semua kekayaan alam dikeruk, semua hutan dihabiskan, itu tidak akan bisa memuaskan hawa nafsu diri kita. Tetapi dengan syukur, la in sakartum la azidannakum, itu akan membuat diri kita bahagia. Jadi puncak pada bahagia itu bukan di luar diri kita, tapi ada di dalam diri kita sendiri. Dimanapun dan kapanpun kita jangan lupa untuk selalu berdoa, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita nggak tahu apesnya diri kita. Sak bejo-bejo nih wong lali, si bejo wong eling lan waspada. Jadi dimanapun, kapanpun dan mau apapun, jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Itu sungai Tempuran guys. Jadi sungai dari kampung ketemu sama sungai Brantas. Nah sebenarnya sungai Tempuran, sungai Brantas, sungai yang bertemu itu adalah simbolisasi dari kedua orang tua kita. Dan banyak energi positif sebenarnya. Tapi perlu diingat juga bahwa di sebuah tempat yang keramat, selain ada positif juga ada negatifnya, jadi harus juga hati-hati. Ini untuk semua saudaraku di manapun berada. Yang jelas dimanapun dan kapanpun kita jangan lupa untuk selalu berdoa, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita nggak tahu apesnya diri kita. Sak bejo-bejo nih wong lali, si bejo wong eling lan waspada. Jadi dimanapun, kapanpun dan mau apapun, jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke saudaraku semuanya, di sore hari yang berbahagia ini, saya bersama dengan anak saya. Ya anakku apa bapakku toh, tua minta. Tapi ya ganteng kok, Terus yang satunya namanya Mas Alfian, satunya Mas Purnomo, dan ini bidadari saya. Di kesempatan hari yang
berbahagia ini kita mau apa, Vian? Nggak paham. Kita mau melarungkan, mau melebur. Yang pertama ini gunungan, tumpeng ya. Gunung itu dunung. Terus ada jenang kuning, jenang putih, dan juga ada ini merang ya. Terus nanti kita juga lepaskan ayam, dia ayam ibur. Dan juga ada dupa wangi, karena wangi itu sunnah ya. Ayo sayang, kita berangkat. Ojo nesu-nesu itu lah. Tak golek ini koncone lho malan. Monggo. Aku lek gawe awakmu nesu disenani mbek Purnomo lho. Apa lho gara-garane iki? Apa kuwi lho gara-garane iki? Mancing sambil wiritan ya. Halo Pak. Oleh Pak iki. Oleh aku njaluk Pak tak tukune. Oleh iku apa urung? Pokoknya untuk semua saudaraku, jangan menyakiti hati istri. Nanti rezekinya jadi sulit loh. Beneran itu. Kayak saya ini yang selalu membahagiakan istri saya. Yang rela mati-matian berjuang untuk istri. Terutama untuk Umi Eha yang cantik sekali, orang nesuan, dan sangat sayang sama saya. Lihat guys, itu loh orang mancing, bahagia sekali dia. Itu juga ada tempurannya tapi kecil. Doakan Umi sehat selalu ya guys. Doakan Umi aja nesu-nesu. Dan bapakmu iki ra diseneni ae ya. Sekali, 2 kali, 3 kali, sampai 10 kali enggak mungkin. Ini kilo guys. Bapakmu seneni ya guys. Ora apa-apa, tambah sekti sering diseneni. Jare Purnomo ngono ya, Pur. Lek sering diseneni tambah sekti. Oke. Delok ke. Tak delokne kok kene ya. Suami kalau sering dimarahi istri jadi tambah sakti. Airnya. Kalau udah dibersihin kayak gitu lagi sampahnya. Jadi ini sungai dari gunung. Bertemu dari sana sungai dari Berantas. Subhanallah, kuasa Allah. Kuasa Allah. Semuanya ada pelajarannya. Semuanya ada hikmahnya. Jadi alam semesta ini bisa menjadi guru untuk kita, bisa menjadi tempat belajar untuk diri kita. Nah, ini buah kesukaannya Siva ini, nanti ambilin ya buat Siva ya. Siva pengen buah ini namanya buah markisah. Buah markisah. Jadi orang biar nggak gampang marah itu harus sering-sering ke sungai. Itu, bojomu nesuan. Kalau bocah ning kali nyemplung kali bahaya. Iya, Umi sayang tenan mbak aku kok. Iya. Lah ora sayang kok pernah dibuang, gitu. Gitu. Pak, buah. Oh, ibu. Tamatnya beres.
Kono. Sayang, aku minta maaf ya kalau aku salah ya. Ya. Bor, ibu mau dicalon sepuro guyu wae. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Kalau hujan-hujan gerimis gini, saya ingat sama Umi dulu. Kalau ke gerimisan pasti kepalanya pusing. Ya toh? Sekarang enggak, sekarang udah kuat barang-barangnya aku. Kuat fisiknya, kuat batinnya, kuat rohaninya, Masya Allah. Amin. Karunia abah kuwale. Enggak. Di tempat ini saya sebenarnya punya sejarah. Bor, jadi abamu ini sebenarnya punya cerita, Bor. Jadi sebelum saya mendapatkan barokah, sebelum saya masuk ke kawah Chandra di Muka, atau sebelum saya masuk penjara, malamnya itu saya sudah berasa. Waktu itu bersama dengan Umi, bersama dengan anak saya, santri saya yang sekarang ini ada di Pondok Jaga. Mulai dari malam sekitar jam 12-an saya di tempat ini duduk tepat di sana di batu dua itu. Nah, di sana itu ada batu. Kalau air terjun, Pak. Iya. Yang air terjun itu, Pak. Di bawah. Nah, saya duduk di batu di sana sampai menjelang subuh. Nah, setelah saya mendapatkan ketenangan di sini, ini juga ada sejarahnya. Karena setelah saya dari sini, waktu saya puasa, waktu saya pikiran di pondok saya di penjara sana, waktu itu saya didatangi dari sini. Walaupun tak banyak yang bilang dari sini itu masih berupa kulitnya atau bangsa Sihrul Amarnya, ada banyak dari bangsa Abdul Jumudnya gitu. Tapi saya menganggap di tempat ini juga luar biasa gitu, karena banyak juga dalemannya itu. Tapi hanya yang tahu saja, karena di sini juga ada keratonnya, ada kerajaannya, warnanya biru gitu, kerajaannya biru. Saya pernah diajak main ke sini, malah pernah dikasih sesuatu, jadi dari pondok diajak main ke sini. Dan dikatakan juga oleh banyak orang bahwa di tempat ini adalah tempat pembuangan atau bisa dikatakan peceren lah, atau sampah ya. Tetapi sebenarnya dari sampah itulah kita juga bisa mendapatkan barokah. Banyak ilmu, banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan, bahkan bisa juga untuk pengobatan. Karena di tempat pondok saya dulu, untuk mengobati orang gangguan jiwa atau yang sering marah-marah, kamu juga sering bersyukur, atau juga yang sering bingung, termasuk nanti Santi kalau pulang ya diajak ke sini. Ini sebenarnya adalah simbolisasi supaya kita tetap ingat di dalam hidup ini bahwa sungai dua yang bertempur ini
dan mengalir memberikan kehidupan ini adalah simbolisasi dari kedua orang tua kita. Dan ketika dua air bertemu ini semakin deras, masalah akan semakin cepat hilang ketika kita ingat kepada kedua orang tua kita, ketika kita berbakti kepada mereka berdua, itu masalah akan semakin cepat hilang. Termasuk ketika kita membacakan Al-Fatihah, mengirim doa untuk mereka, itu alirannya akan semakin kuat, akan semakin deras, sehingga ketika ada halangan, ketika ada ujian, ketika ada masalah, itu semuanya nggak akan jadi masalah. Sebesar apapun halangannya, sebesar apapun rintangannya, ketika arusnya itu deras, nggak akan jadi masalah. Dan lihatlah air yang mengalir ini, pernahkah ada masalah dengan mereka? Tidak ada. Mereka tetap terima yang pantun, mereka tetap berjalan, tetap menjalaninya dengan penuh semangat dan menjalaninya dengan penuh keikhlasan sampai akhirnya sampai ke lautan. Lautan itu ma'rifatullah. Lautan itu suci. Lautan itu suci. Mau dikurangi seberapapun juga tidak akan berkurang. Mau ditambahi seberapapun dari sungai, dari air hujan juga tidak akan bertambah. Dalam arti dicaci tidak akan tumbang, dipuji pun juga tidak akan sombong atau tidak akan terbang. Dan karena lautan itu suci, kita menganggap diri kita itu jelek, yang baik itu orang lain, itu namanya kebaikan, Bro. Jadi kebaikan itu ketika menganggap diri kita itu buruk, kita itu jelek, orang lain itu baik. Ketika ada seseorang yang merasa dirinya kurang baik dan dia terus berusaha menjadi orang yang baik dengan cara memperbaiki sholatnya, memperbaiki akhlaknya kepada orang tua, memperbaiki sikapnya, perbuatannya, perkataannya kepada semua orang. Kalau di pondok kita itu 4S. Yang pertama senyum, yang kedua salam, yang ketiga sapa, dan yang keempat adalah santun. Itu 4S. Jadi ketika ada seseorang yang menganggap dirinya itu tidak baik dan menganggap orang lain itu baik, berarti memang sejatinya dia itu orang baik. Kalau dalam ilmu tasawuf itu seperti itu. Tetapi jika ada orang yang menganggap dirinya itu baik dan menganggap orang lain itu tidak baik, maka sebenarnya dia telah jatuh dalam kehinaan. Berarti dia itu telah hina. Sebenarnya dalam ilmu tasawuf, jika ada orang yang menganggap dirinya baik dan menganggap orang lain tidak baik, sebenarnya dia itulah yang tidak baik. Karena apa? Karena ini sifatnya syaitan. Ini dalam ilmu tasawuf. Jadi syaitan itu merasa dirinya lebih baik daripada yang lainnya, lebih baik daripada Nabi Adam. Walaupun itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diingat, ketika syaitan diperintahkan oleh Allah untuk menyembah, untuk sujud kepada Nabi Adam, itu bukan sujud kepada Nabi Adam, bukan. Tetapi mengikuti Nabi Adam yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu untuk kita ketahui, ketika kita benar-benar sujud kepada Allah, kita benar-benar takut kepada Allah, kita benar-benar manut kepada Allah, maka semua yang ada di alam semesta nanti akan takut kepada kita. Ketika kita benar-benar takut kepada Allah, ketika kita benar-benar manut kepada Allah, semua yang ada di alam semesta itu akan manut kepada diri kita. Maka simbol di dalam Pondok Nuswantara itu ojo wedi karo sapa-sapa, wedi mung siji karo Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa, Gusti Kang Arya Jagat. Jadi yang perlu untuk dipahami bahwa kita ini adalah khalifah fi ardi. Kita ini adalah pemimpin, khalifah di muka bumi ini. Asalkan diri kita itu benar-benar menjadi manusia yang sejati, makanya zikir saya itu zikir saman, yaitu hurib kang sejati. Ketika kita benar-benar sujud kepada Allah, maka semua yang ada di alam semesta ini akan sujud kepada kita. Tapi bukan sujudnya kepada kita, tapi mengikuti kita yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Asalkan diri kita itu bisa memimpin diri kita sendiri. Karena musuh yang paling terbesar itu bukan siapa-siapa di dunia ini, di alam semesta ini.
musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Musuh terbesar kita adalah hawa nafsu kita sendiri. Musuh terbesar kita itu adalah diri. Maka perlu kita itu memesrakan Nur Muhammad. Perlu kita itu menghidupkan cahaya yang ada di dalam hati kita supaya bisa menuntun diri kita. Apa itu yang bisa menghidupkan hati kita? Apa itu yang bisa menghidupkan nur atau cahaya yang ada di dalam kita? Nur yang sejati, nur di atasnya nur, itu anta samsun antan badru, yaitu nur di atasnya nur adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk menghidupkan itu tidak ada cara yang lainnya. Kabelnya itu, wasilahnya itu untuk bisa lampu itu, untuk bisa hidup kabelnya itu, karena lampu kalau tidak ada kabelnya tidak ada gunanya. Kabel itu untuk menyambungkan dengan setrumnya. Kalau dari sini, di tempat ini, setrum itu berasal dari Sungai Brantas ini, dari Lodo Agung, dari Jegu ataupun dari Serut Ludoyo. Nah, untuk bisa menyambungkan dari setrum yang didapatkan dari air sungai ini, itu kabelnya itu hanya satu, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk menghidupkan nur, untuk menghidupkan hatimu, untuk menghidupkan Allah di dalam hatimu, untuk memasukkan Allah di dalam hatimu dengan cara zikirhu Allah tadi, tidak ada cara yang lain kecuali hanya sholawat, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya berpesan untuk semua subscriber lover saya, jangan pernah terputus dengan amalan yang kita ijazahkan. Ketika panjenengan melihat saya, melihat kita, melihat Purnomo, melihat Pondok Nuswantoro, jangan dilihat Mbah D-nya, jangan dilihat Gus Samsudin-nya, jangan dilihat Pondok Nuswantoronya, jangan dilihat Purnomonya, jangan dilihat hanya YouTube-nya, tapi yang dilihat adalah sholawatnya, yang diingat-ingat adalah sholawatnya. Karena tujuan kita mendirikan Pondok Nuswantoro, tujuan kita mendirikan channel YouTube Mbah Din, tujuan kita adanya keluarga besar Pondok Nuswantoro itu adalah untuk menyambungkan panjenengan dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada cara yang lainnya kecuali hanya dengan mengamalkan sholawat. Jadi pada intinya adalah jangan dilihat Gus Samsudinnya, jangan dilihat Mbah D-nya, jangan dilihat Pondok Nuswantoronya, jangan ngefans sama Gus Samsudinnya, tapi hanya satu, hanya ngefans, hanya manut, hanya mengikuti kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau panjenengan ngefansnya ke saya, pasti akan kecewa. Karena saya itu banyak salahnya, banyak dosanya, banyak lupanya, banyak hilapnya. Jangankan panjenengan, Umi saja kecewa sama saya. Tapi ngefans itu hanya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu nanti nggak akan ada kecewanya. Tidak akan pernah ada kecewanya. Begitu juga bersandar, berharap, dan berbuat kebaikan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan karena siapa-siapa, supaya panjenengan tidak kecewa. Dan di sore hari yang berbahagia ini kita mengadakan sebuah acara. Acara ini sebenarnya spiritual, Pur. Spiritual itu perlu jenengan pahami. Spiritual itu tidak ada hubungannya dengan kesaktian, tidak ada hubungannya dengan kehebatan, tidak ada hubungannya dengan kejadukan ataupun atraksi-atraksi yang lainnya. Spiritual itu, spirit itu adalah semangat. Semangat untuk apa? Untuk ritual. Ritual itu apa? Ritual itu adalah ibadah. Ritualnya kita sebagai umat Islam adalah sholat, zikir, puasa, berakhlakul karimah. Karena zikir yang paling tertinggi itu bukan pada zikir dahar, zikir nafas, zikir khofi, zikir saman. Bukan pada zikir itu. Zikir yang paling tertinggi adalah pada perbuatan kita, pada akhlak kita. Ketika akhlak kita baik, ketika perbuatan kita baik, itu adalah zikir kita. Dan puncaknya adalah pada mahabbah. Makanya ketika seseorang mulutnya membaca sholawat, maka akan ada yang tumbuh di dalam hatinya, yaitu mahabbah. Ketika mulutnya membaca sholawat, akan ada yang hidup di dalam hatinya, yaitu mahabbah, Nur Muhammad, cahaya.
Oleh sebab itu ketika panjenengan semuanya yang mengikuti saya, yang melihat Pak Purnomo, yang mendengarkan ngajinya di Pondok Nuswantoro, ketika panjenengan bekerja untuk membahagiakan orang tua, panjenengan mondok untuk bisa membahagiakan orang tua, itu adalah zikir panjenengan. Ketika panjenengan menyuapi istri dan panjenengan mengetahui bahwa mempunyai niat bahwa ini adalah sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, yang diperintahkan oleh Allah, ini adalah zikirmu. Ketika kamu diam, ketika dicaci, kamu tidak membalas, kamu sabar, ini adalah zikirmu. Ketika kamu bekerja untuk keluargamu, untuk anakmu, ini adalah zikirmu. Jadi puncak pada zikir bukan pada perkataan, bukan pada bacaan, tetapi lebih kepada perbuatan. Ini adalah salah satu ijazah yang saya dapatkan dari Abah Yai Syaihuddin Rohman, dari kiai saya. Dan ritual yang kita lakukan ini selain dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga mengadakan ritual dengan cara budaya, yaitu budaya Jawa. Ingat, Islam masuk ke Indonesia tidak langsung masuk, perlu dikunyah dulu. Ketika kita makan perlu dirasakan dulu sehingga terasa nikmat, sehingga makanan itu tidak hanya masuk ke dalam mulutnya tetapi juga masuk ke dalam hatinya. Islam masuk ke tanah Jawa, terkhusus di Indonesia, itu dengan pendampingan budaya, dengan kolaborasi, dengan pencampuran dengan budaya, dengan tidak sama sekali mengurangi esensi daripada agama itu sendiri, tidak mengurangi esensi dari tauhid itu sendiri. Tauhidnya tetap murni. Ini hanya sebuah wasilah saja, hanya sebuah cara saja. Tetapi perlu untuk kita pahami, salah satu orang yang beradab itu adalah orang yang bisa berterima kasih dengan wasilah. Seseorang ketika berterima kasih, bersujud kepada Allah, tetapi dia tidak birrul walidain, dia tidak mendapatkan ridho dari orang tua, maka itu sia-sia. Maka perlu diketahui di sini, rasa terima kasih kita kepada alam semesta, kepada orang tua yang sudah melahirkan kita, atau kepada istri yang sudah merawat kita, kepada anak-anak yang sudah menyenangkan hati kita, kepada orang yang sudah memberikan pekerjaan kepada kita, kepada guru yang sudah membimbing kita, itu sangat penting sekali. Termasuk dalam su'ul adab, kata Imam Al-Ghazali, ilmu itu tidak akan bisa masuk ke dalam diri seseorang apabila seseorang itu tidak sami'na wa ata'na. Kalau orang itu tidak tunduk, kalau orang itu tidak taat, maka ketika kamu mondok, hal yang perlu kamu niatkan awalnya adalah kamu harus taat. Jika kamu menjadi seorang istri, kamu maka harus siap taat kepada suami. Bahkan ketika kamu menjadi seorang suami, kamu pun harus taat kepada ibumu, kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kamu bisa menjalankan peranmu dan juga tanggung jawabmu. Di tempat ini sebenarnya banyak sekali cerita dan juga pelajaran yang saya dapatkan ketika malam saya jalan ke sini bersama Umi, jalan kaki malam-malam dari pondok. Saya sudah siap. Makanya panjenengan lihat ketika waktu saya di penjara, saya insya Allah sangat siap sekali. Karena musibah yang mendekatkan diri kita kepada Allah itu lebih baik daripada kesenangan yang melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu firman Allah yang menyampaikan bahwa seseorang yang aku cintai itu akan sering aku uji. Maka saya berpesan untuk diri saya sendiri dan panjenengan semuanya, kalau saya itu banyak dosanya, saya itu bukan orang baik. Yang menjadi pengingat saya, ada 3 hal yang akan Allah lakukan terhadap hambanya. Yang pertama, dia akan dicegah dari perbuatan keji dan mungkar, makanya dengan sholat. Yang kedua, ketika seseorang itu tetap melakukan kemungkaran, maka Allah akan membuka aibnya. Ketika orang ini bisa bertobat dan nasuha, maka insya Allah, Allah itu Ghafurur Rahim. Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Tetapi ketika sudah dibongkar aibnya, orang ini tetap melakukan
kemaksiatan, maka Allah akan membiarkan orang ini mati dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi yang pertama dicegah, yang kedua diazab atau ditegur, yang ketiga akan diabaikan. Maka hati-hati ketika kita sudah dicegah untuk melakukan keburukan, sudah hati-hati yang melarang, karena hati itu tidak bisa dibohongi, maka jangan suka membohongi hati atau melawan hati. Ini salah satu kunci untuk membuka mata hati kita atau mata batin kita atau basiroh kita. Atau sudah ada istri yang mengingatkan, jangan terus dilakukan, karena itu berbahaya untuk diri kita, karena biasanya yang menjadi pelindung kita itu adalah istri kita. Maka untuk para suami, ini termasuk diri saya sendiri, ketika panjenengan melakukan sesuatu lebih banyak bertanya kepada istri. Kalau istrimu sudah melarang, lebih baik jangan dilakukan, karena istri itu lebih kepada perasaan dan laki-laki itu biasanya lebih kepada pikiran. Jadi petunjuk atau isyarat itu lebih kepada perasaan. Maka ketika seseorang wanita dia berilmu, dia senang bangun malam, dia senang zikir malam, sholat malam, maka basirohnya itu akan kuat. Tapi kalau tidak berilmu, tidak suka bangun malam, dia bisa tersesat dengan perasaannya oleh syaitan. Jadi tinggal dipilih saja, khotiroh robaniyah atau khotiroh syaitoniyah. Tinggal kita sebagai laki-laki memberikan contoh yang terbaik untuk istri kita, karena kodratnya perempuan itu bicara dan laki-laki itu diam. Lalu bagaimana cara kita menasihati seorang istri yang dikatakan dari tulang yang bengkok, ketika dibiarkan akan terus bengkok, ketika diluruskan akan patah? Bisanya hanya dengan mahabbah, dengan kasih sayang atau dengan contoh. Banyak istri males untuk cuci piring, ya kita cuci piring, nanti istri akan mengerti dan akan melaksanakannya. Langsung saja saudaraku, karena ini di rumah kita sudah ada tamu-tamu kita, saudara kita yang menunggu. Ini bentuk cinta kita kepada alam. Dan di kesempatan sore hari yang berbahagia ini ada permintaan, ya, permintaan dari saudara kita yang datang untuk melepaskan beban perasaan, untuk melepaskan rasa sakit, untuk melepaskan gangguan-gangguan di dalam keluarganya, untuk melepaskan hambatan-hambatan yang mengganggu dalam ekonominya, dan juga untuk melepaskan masalah-masalah yang menimpa di dalam dirinya. Kita berdoa dengan menggunakan media atau sanepan ini dengan ayam. Nanti kita lepaskan, karena hidup kita itu saling membutuhkan. Kalau dalam pelajaran sekolah IPA dulu itu adalah rangkaian makanan. Kita dengan alam, dengan hewan, antara hewan, tumbuhan, atau pepohonan dan manusia itu sebenarnya saling membutuhkan. Bukan salah satu penelitian di Amerika, seseorang hidup di dunia itu hanya mampu bertahan 3 bulan ketika tidak ada cacing. Kita bernafas mengeluarkan CO2 kalau nggak salah, nanti yang dibutuhkan oleh pepohonan. Dari pepohonan juga akan mengeluarkan O2 atau oksigen yang kita butuhkan. Jadi kita ini saling membutuhkan. Jadi jangan sampai kita ini membabat alam, menghancurkan alam, sama dengan menghancurkan diri kita dan juga menghancurkan anak cucu kita nanti. Jadi ini adalah sebagai bentuk dakwah saya kepada semua subscriber lover saya. Jangan mengotori alam, jangan merusak alam, karena ketika merusak alam berarti kita merusak diri kita, kita juga merusak anak cucu kita. Ingat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kata baginda Rasulullah, saya tidak diturunkan di dunia ini kecuali untuk rahmatan lil alamin, untuk baik ke semua alam, bukan hanya ke manusia, tetapi juga ke tumbuhan, ke hewan, dan ke semua alam yang ada di alam semesta jagat raya ini. Jadi ini adalah sebagai media dakwah kita, supaya kita semuanya bisa mencintai alam. Kita semuanya jangan semena-mena, karena untuk memuaskan nafsu kita, walaupun semua kekayaan alam dikeruk, semua hutan dihabiskan,
itu tidak akan bisa memuaskan hawa nafsu diri kita. Tetapi dengan syukur la in syakartum la azidannakum itu akan membuat diri kita bahagia. Jadi puncak pada bahagia itu bukan di luar diri kita, tetapi ada di dalam diri kita sendiri. Ini nanti gunungan ini juga saya mengambil ijazahnya dari Mbah Maimun Jubair, bahwa ketika kita mau memberikan atau menolong semut yang mungkin tenggelam, itu bisa jadi menjadi jalan kita untuk masuk ke surga. Atau ketika kita mau rezeki kita lancar, kita memberikan sedekah gula ke semut. Dan saya pernah mendengar dawuhnya Mbah Maimun untuk ketika membuang nasi jangan diniatkan membuang, tapi memberikan sedekah ke ikan. Ini akan saya lakukan. Nanti setelah itu dilepaskan ayamnya. Nah, ini ada saudara kita, Ibu Dewi Kusnia. Al-Fatihah. 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 Bapak Hermanto, boleh sakit lambung. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Jangan dikantongi lagi, basin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim.
Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, kita sudah melepaskan ayam dan juga melarung di sungai. Semoga apa yang menjadi hajat saudara kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Halo Pak. Oke, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan di hati kalian semuanya. Saya banyak salahnya, banyak hilangnya. Saya orang bodoh yang tidak bisa apa-apa. Hanya katanya banyak salah. Mohon maaf yang besar-besar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.